Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samia Sadana, NIM 1812018, kelas akuntansi A, mata kuliah pengauditan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam audit. Konsep dalam audit terdapat asersi manajemen yang terdiri dari 5. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Asersi ini berkaitan dengan apakah aktiva utang satuan usaha ada pada saat tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, kelengkapan. Asersi kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi atau semua rekening yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicatatkan di dalamnya. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Asersi hak kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan pada tanggal tertentu. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materialitas. Materialitas adalah suatu besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang berkaitan dengan kondisi di sekitarnya, supaya memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan dengan mengandalkan informasi yang akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atas salah saji tersebut. Adapun tingkatan materialitas dalam audit. Yang pertama, tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, di dalam konsep audit terdapat risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatan sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Terdapat 3 komponen yang menyebabkan terjadinya risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan yaitu risiko salah saji karena sifat dasar dari suatu asersi manajemen. Misalnya, karena kompleksitas standar akuntansi. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko salah saji karena SPI gagal mencegah atau mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko kegagalan dalam mendeteksi salah saji material setelah audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Selanjutnya, bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan informasi penguat. Data akuntansi memiliki sifat bahan bukti. Yang pertama, buku-buku ayat jurnal awal. Yang kedua, buku besar dalam bukti pembayaran. Yang ketiga, catatan informasi dan memorandum seperti kertas kerja, perhitungan, dan rekonsiliasi. Informasi penguat. Informasi penguat juga terdapat sifat bahan bukti. Yang pertama, dokumen-dokumen seperti cek, faktur, kontrak, dan notulen. Yang kedua, konfirmasi dan pernyataan tulisan lain. Yang ketiga, informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Yang keempat, informasi lain yang diperoleh atau dikembangkan oleh auditor.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur apa saja yang ada di audit. Prosedur audit terdiri dari 10, yaitu yang pertama, prosedur analitis. Prosedur analitis adalah pengukuran kegiatan bisnis yang mendasari operasi serta membandingkan ukuran-ukuran kunci ekonomi yang menggerakkan bisnis dengan hasil keuangan terkait. Yang kedua, inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Yang ketiga, ada konfirmasi. Konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Yang keempat, permintaan keterangan. Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Yang kelima, perhitungan. Perhitungan adalah perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Yang keenam, penelusuran. Penelusuran seringkali disebut sebagai penelusuran ulang. Auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Yang ke-8, pengamatan. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Yang ke-9, pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang yaitu perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Yang terakhir, ada teknik audit berbantuan komputer, yaitu apabila dicatat dalam akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.